Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, informasi pajak saya sudah disetujui oleh pihak Google. Ini penting bagi Bapak Ibu untuk memberikan atau menginput data pajak atau NPWP supaya gaji kita di YouTube tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Ikuti cara-caranya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bang Jo Channel. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Jo Channel akan memberikan tahapan bagaimana mengelola pajak ya di akun Google AdSense. Nah, di sini saya akan buka Google AdSense-nya dulu. Ya, fungsinya kita mengelola pajak di Google AdSense supaya nanti kita penghasilan yang kita peroleh dari Google AdSense ya pajak terpotongnya hanya paling kecil, karena jika kita tidak mengelola pajak di Google AdSense nanti pajak kita akan maksimal atau 30%. Ya, kita bisa klik di kelola pajak. Ya, di sini sudah masuk kelola info pajak dan kita klik nanti tambahkan info pajak. Nah, kita masuk dulu, memastikan email kita sudah benar. Nah, ini info pajak. Nah, kita nanti klik perorangan, kemudian kita klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita nanti pilih tidak dan kita klik berikutnya. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti ini. Pilih jenis formulir pajak W8. Nah, jika Bapak Ibu teman-teman bukan warga Amerika, kita nanti pilihnya di W8 band. Ya, kita pilih W8 band, kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini sudah masuk di formulir pajak W8 band. Ya, ini nanti munculnya seperti ini identitas pajaknya. Tuliskan nama, nanti kemudian negara, ini masukkan negara. Indonesia, kemudian kita masukkan nomor pajak kita. Nah, jika Bapak Ibu teman-teman belum punya nomor pajak atau NPWP, itu bisa ya, mengajukan bisa lewat online juga. Nah, ini karena saya sudah lama punya NPWP pribadi, saya ketikkan, tuliskan NPWP-nya di TIN asing.
Ya, kemudian setelah kita tuliskan, kita klik berikutnya. Ya, Bapak Ibu teman-teman, ternyata masih belum bisa. Kemudian kita edit dulu. Ya, pastikan ya titik, tanda titik atau stripnya nanti juga dituliskan supaya bisa terbaca. Nah, kita edit nomor NPWP nya. Coba kita klik lagi berikutnya nanti. Klik berikutnya. Ya, ternyata masih salah juga. Coba kita edit di nama. Ya, pastikan ya namanya sesuai yang ada di kartu NPWP-nya. Kita edit namanya, kita hilangi huruf SE-nya dan kita klik berikutnya. Ya, ini sudah benar ya Bapak Ibu teman-teman. Kemudian alamat, ya, ini identitas pajaknya sudah terekam. Kemudian alamat tinggal permanen, ya, kita kasih tanda checklist. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box dan seterusnya. Nah, itu nanti kita kasih tanda centang checklist di kotaknya itu. Kemudian kita nanti tuliskan alamatnya juga. Nah, sekarang kita tulis alamat. Ya, pastikan alamat juga sesuai dengan identitas ya yang ada di NPWP, kartu NPWP. Ya, kalau sudah, kota sudah tercantum, provinsi juga sudah, kedubes juga sudah. Kemudian nanti kita kasih tanda checklist ya, alamat surat sama dengan alamat tinggal. Kita klik berikutnya tadi, kita tunggu muncul tampilan seperti ini ya. Sudah masuk tahap kedua, dan nanti kita masuk ke langkah ketiga tentang perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ya, kita nanti pilih ya. Kita pilih ya, kemudian kita beri tanda checklist ya. Atau kita tuliskan negara dulu. Kita kasih checklist di kotak, kemudian kita pilih negaranya, wilayahnya, kita cari.
Indonesia. Tarif dan ketentuan khusus. Kita klik layanan seperti AdSense. Nah, itu nanti. Ya, kemudian kita pilih pasalnya nanti. Pasal 8 ayat 1, tarif pemotongan pajak. Kita pilih yang 0%, yang paling kecil. Kemudian kita kasih tanda checklist ya. Sebagai wajib pajak di negara atau wilayah bagian identitas pajak dan seterusnya. Dan kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya. Ya, kemudian muncul royalti film dan TV. Ya, kita pilih pasal 13 ayat 2 dan tarif pemotongan pajak. Kita pilih 10%, yang paling kecil. Ya, kemudian kita juga kasih tanda checklist lagi di kotak. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, sekarang di royalti hak cipta lainnya kita pilih pasal 13 ayat 2. Kemudian tarif pemotongan pajaknya kita pilih 10%, yang kecil. Kemudian kita checklist lagi di kotak kecilnya sebagai wajib pajak di negara dan lain seterusnya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kita tunggu loadingnya. Pratinjau dokumen lah ini. Ya, data-data yang kita masukkan tadi sudah terekam. Ya, kemudian kita nanti kasih tanda checklist. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan seterusnya. Kita nanti kasih tanda checklist di situ. Kemudian kita scroll ke atas, kita klik berikutnya. Ya, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tuliskan tanda tangan Anda. Kita nama lengkap, kita tuliskan nama lengkap. Ya, setelah itu kita scroll lagi. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, kita pilih ya. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan seterusnya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini muncul tampilan seperti ini. Ya. Pernahkah individu atau entitas yang disesuaikan di bagian identitas pajak melakukan
aktivitas dan layanan apapun untuk Google DAS, kita pilih tidak ya, nanti kita pilih tidak ya. Kita pilih tidak, kemudian nanti kita checklist. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google dan seterusnya. Nanti kita juga checklist. Kita checklist, kemudian kita scroll lagi ke atas. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Kita klik saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, dan kita kirim. Nah, ini baru loading. Nah, sekarang sudah ya muncul ya, ini sudah diklaim lah ini ya. Pemasukan data kelola pajak di Google AdSense sudah selesai. Nanti balasannya seperti ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu teman-teman, cara memasukkan pengelolaan info pajak di Google AdSense. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.